Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh mubarakah ini. Salawat menyertai salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda kita Nabiullah wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, Nabi yang telah mengeluarkan umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, atau dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Dai Muda dan tak lupa teman-teman seperjuangan yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah dakwah yang berjudul Mencari Keajaiban dalam Membaca Al-Quran. Sahabat dai yang soleh dan soleha, salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Al-Quran diturunkan dalam 2 tahap. Tahap pertama langsung 30 juz dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang tempatnya berada di langit dunia. Tahap kedua dari Baitul Izzah turunlah ke hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam dengan cara beransur-ansur sesuai dengan kebutuhan manusia. Ada kalanya 1 ayat, 2 ayat, bahkan kadang-kadang 1 surah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Buruj ayat 21 sampai 22 yang artinya, bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, Lauhul Mahfuz. Surah yang pertama turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan di antara kelima ayat itu ada 1 ayat yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra wa rabbukal akram. Shadaqallahul azim. Yang artinya, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Kata akram yang berarti kemuliaan. Orang yang membaca Al-Quran, Allah menjanjikan kemuliaan dunia dan akhirat. Tapi sayangnya, di antara kita masih banyak yang jarang membaca Al-Quran. Terkadang hanya di bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan berlalu, Al-Qurannya pun kembali disimpan ke dalam lemari. Tapi itu masih bagus ketimbang bulan Ramadan tak pernah membaca Al-Quran, apalagi di luar Ramadan. La haula wa la quwwata illa billah. Padahal Al-Quran telah menjanjikan keselamatan dan kebahagiaan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Rawahu Muslim. Yang artinya, bacalah Al-Quran karena itulah yang akan menjadi syafaat pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Muslim. Sahabat dai yang saya hormati, namun terkadang di antara kita hanya menjadikan Al-Quran sebagai kebutuhan saja.
seperti ketika ada orang yang meninggal, kebutuhan kita dan lain-lain. Padahal kita mengaku umat Nabi Muhammad SAW, kita mengaku cinta Rasul, namun tidak pernah membaca Al-Quran. Padahal Rasulullah SAW senantiasa mengkhatamkan Al-Quran setiap seminggu sekali, yang dinamakan oleh para ulama Hizbun Nabi, mulai hari Sabtu, khatam hari Jumat. Tak hanya itu, Imam Asy-Syafi'i jika datang bulan Ramadan, dia senantiasa mengkhatamkan Al-Quran, bahkan sampai 60 kali. Oleh karena itu, sebagai pengikut mazhab Syafi'i, kita jangan hanya mengikuti fikih beliau, tapi sebaiknya kita juga mengikuti ibadah dan akhlak beliau. Sahabat dai yang berbahagia, adapun cara mudah dan efektif untuk mengkhatamkan Al-Quran yaitu setiap selesai solat, bacalah 4 halaman. 4 halaman dikali 5 waktu solat berarti 20 halaman, yaitu 1 juz. Maka dalam 30 hari, insya Allah kita bisa khatam 30 juz. Marilah kita senantiasa memperbanyak amalan membaca Al-Quran, agar hati kita selalu tentram dan damai. Sahabat dai yang soleh dan soleha, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Minallahi musta'an wa alaihi qasdus sabil. Summa salam. Assalamualaikum